Berapa banyak saudara diberkati dengan seri khotbah Nehemia? Amin. Saya percaya iman saudara, kehidupan doa saudara akan diubahkan. Amin. Katakan kiri kanan, kamu harus berubah. Amin. Haleluya. Nggak ada meja di sini. Woman. Saudara, firman Tuhan sudah diberikan saudara. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan saudara, kalau saudara tanggapi dengan benar, saudara pasti akan berubah. Roh Kudus ada di sana untuk memberikan saudara pewahyuan. Saudara tidak mengerti, tanya kepada Roh Kudus. Ya, amin. Haleluya. Mulai minggu ini kita akan memulai perjalanan baru dari seri khotbah. Kita ambil dari kitab Ayub. Saudara pernah baca kitab Ayub? Nah, apa yang saudara dapatkan tentang kitab Ayub? Sengsara, menderita. Ya. Siapa yang bisa mengidentifikasikan dirinya dengan Ayub? Iya Pak, saya menderita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sama dengan kuasa Tuhan. Saudara, hari ini kita sungguh-sungguh memulai perjalanan kita dengan membahas tentang kitab Ayub. Ada 5 seri selama 5 minggu. Saudara, ada yang mengatakan hidup ini adalah misteri, betul? Banyak hal yang kita tidak mengerti, saudara. Banyak pertanyaan-pertanyaan besar. Pertanyaan-pertanyaan itu silih berganti dalam kehidupan kita. Ya kan? Kalau orang Perancis mengatakan why? Anak kecil biasanya, why mama, why cece, ya kan? Pertanyaan besar dalam kehidupan kita, ada pertanyaan yang bisa dijawab dan kebanyakan pertanyaan hidup ini tidak bisa dijawab. Misteri. Dan karena misteri hidup ini banyak orang percaya kehilangan pandangan perspektif tentang kebesaran Allah dan janji-janji Allah. Bahkan kalau tidak kuat imannya mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Ya, walaupun mereka tetap anak Allah. Banyak orang, saudara tahu bahwa orang Kristen bukan masalah penderitaan secara fisik, emosional, tetapi penderitaan secara spiritual yang menjauhkan mereka dengan Tuhan, itu penderitaan yang paling dalam dan paling hebat dalam kehidupan kita sebagai iman. Orang beriman. Penderitaan fisik kita sudah melakukannya, kehilangan berkat dalam yang Tuhan berikan, kita sudah mengalami semuanya. Tetapi penderitaan yang paling hebat ketika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Amin. Nah itu kita harus hati-hati. Ketika itu terjadi, pengharapan kita akan hilang juga. Betul? Amin saudara. Ketika mengalami penderitaan dan banyakkan kita bertanya. Saudara pernah bertanya dalam kehidupan saudara? Bukan bertanya ketika saudara sesat jalan, tetapi sesat dalam kehidupan saudara. Kita bertanya, jika Tuhan itu baik, kenapa saya menderita? Ya kan? Pernah bertanya? Pernah ya, walaupun di dalam kamar sendiri. Jika Tuhan itu hebat, mengapa Dia tidak membantu saya? Kenapa Dia tidak menyembuhkan saya? Orang lain disembuhkan, saya tidak disembuhkan. Soal berdoa dengan tekun, soal melayani dengan setia, soal membayar perpuluhan ke gereja tidak pada bolong. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saya kalau Tuhan itu baik dan berkuasa? Jika saya memiliki iman, kenapa saya tetap menderita? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu saudara yang kita hadapi. Sebagai jawabannya, secara logika kita akan berkata, Tuhan itu baik dan berkuasa. Tuhan itu baik tetapi Tuhan itu lemah. Tuhan itu tidak baik tetapi Dia berkuasa. Kadang-kadang pikiran itu menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Saudara, apapun pertanyaan dalam kehidupan kita, tetap tinggal satu pertanyaan yang akan selalu datang dalam kehidupan kita. Sama dengan kehidupan Ayub. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Puluhan tahun yang lalu, saya katakan saya sudah 80 tahun ya. 20 tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan seseorang, dia mengatakan, ketika Tuhan menciptakan manusia itu udah kesalahan besar daripada Tuhan. Ya, pernyataan seorang ateis. Ketika dia mengatakan Tuhan, sebenarnya dalam hatinya dia percaya kepada Tuhan, cuman dia marah kepada Tuhan. Dia melihat penderitaan manusia, dia melihat peperangan, dia melihat disaster, bencana alam. Ketika Allah menciptakan manusia sudah merupakan kesalahan besar. Orang-orang bisa menuduh, menghakimi Tuhan karena penderitaan, karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam saudara dan saya sebagai orang percaya masih ada pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan?
Dan itu kadang-kadang membuat kerangka pikiran kita, persepsi kita akan mengatakan, saya percaya kepada Tuhan adalah baik dan berkuasa, dan saya tidak mengerti mengapa dia membiarkan saya menderita. Betul? Saudara, kita menghadapi itu semua, harus jujur. Saya percaya, saya ke gereja, saya ikut Tuhan, keluarga saya keluarga Kristen. Dia berkuasa. Iman. Tetapi mengapa Tuhan membiarkan saya menderita? Tetapi kenapa Tuhan membiarkan keluarga saya, orang tua saya menderita? Nah, saudara sekalian, 5 minggu seri khotbah dari Ayub ini akan menjawab pertanyaan itu. Ya, menjawab pertanyaan itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan lihat latar belakang dari kitab Ayub. Saudara, ini khotbah ekspositori. Saudara harus mengerti kitab Ayub. Makanya saya bagikan judul khotbah untuk minggu ini sebelumnya. Saudara baca kitab Ayub. Seperti minggu ini, saudara harus sudah baca kitab Ayub 1. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, saudara mengerti sedikit. Nah, kitab Ayub, penulisnya tidak dikenal, ya. Tempat penulisan tidak pasti. Tetapi kitab Ayub adalah salah satu kitab yang paling awal. Kalau mau diletakkan posisi kitab Ayub kejadiannya itu sama dengan kitab Pentatuk. Kitab Pentatuk ya. Sekitar ya, kitab Kejadian, kitab Keluaran. Kejadiannya sama seperti itu. Yang kedua, berikutnya tempat kejadiannya di Tanah Uz. Tanah Uz itu bukan tanah Palestina, bukan tanah di Israel, saudara. Itu di tanah di daerah semenanjung Arab bagian utara. Tokoh Ayub sendiri bukan orang Yahudi. Disebut dalam kitab Ayub, nama Ayub ya, bukan cerita fiktif, karena Ayub disebutkan di dalam kitab Yehezkiel dan kitab Yakobus. Saudara tidak percaya, saudara cek itu. Ayub disebutkan bersama-sama dengan Daniel dan sebagainya. Nah, kitab Ayub itu tergolong sebagai salah satu 5 kitab hikmat dan syair dalam perjanjian lama. Ya, kalau saudara ada Pentatuk, kitab sejarah, yang belajar Asia Akademi mengerti. Kitab sejarah dan kemudian ada kitab hikmat dan syair. Kitab Ayub yang pertama, kemudian Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Itu tipe daripada kitab Ayub. Nah, kitab hikmat karena membahas secara mendalam soal-soal universal yang penting dari umat manusia. Kitab syair karena ditulis dalam bentuk syair. Ya, nah ini kitab ini terbagi menjadi 5 bagian. Struktur daripada kitab ini ada 5 bagian. Pertama, prolognya yaitu krisis daripada Ayub. Yang kedua, dialog antara Ayub dan 3 sahabatnya. Ketika sudah terjadi penderitaan, ada 3 temannya datang, berusaha untuk mencari jawaban yang masuk akal akan penderitaan Ayub. Yang ketiga, ada temannya satu lagi memberikan nasihat, wejangan, yaitu Elihu. Yang kemudian Tuhan menjawab Ayub, dan terakhir epilog ketika krisis itu berakhir dan Tuhan memberkati Ayub. Nah, itu kira-kira struktur daripada kitab Ayub. Pulang dan baca. Ada 42 pasal ya. Hari ini kita bahas pasal yang pertama. Oke. Saya katakan, pertanyaan dalam hidup kita, mengapa orang benar menderita? Ya kan? Apa yang saudara pikirkan secara konsep yang benar? Orang benar tidak menderita, orang fasik yang harus menderita. Ya? Tetapi sering terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang benar. Betul? Dan kadang-kadang kita melihat ini orang jahat banget, tetapi kenapa dia sukses-sukses saja? Nah, itulah hari ini kita akan melihat mengapa orang baik menderita. Judul khotbah hari ini adalah mengapa orang baik, orang benar menderita. Amin? Oke. Kita lihat gambaran Ayub di pasal 1 ayat 1 sampai 5. Gambaran Ayub ya. Siapa Ayub itu? Kita lihat baca bacaan kita hari ini. Ayub 1, pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, katakan saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 4,
Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati mereka. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Oke, saudara, ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 5 menggambarkan siapa? Ayub. Sempurna enggak saudara kehidupan Ayub? Kita semua mau seperti Ayub, betul? Saleh dan jujur, takut akan Tuhan, tidak melakukan kejahatan. Itu tujuan kita sebagai umat Kristen. Dan saya percaya saudara berusaha hari lepas hari iman saudara, kedewasaan iman saudara membawa saudara menjadi saleh dan benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, dan tidak pernah melakukan kejahatan. Kita mau menuju ke sana, betul? Dan kita lihat Ayub tidak hanya sampai di sana. Kalau kita boleh kasih like di Facebook Ayub, berapa jempol yang saudara kasih? Setiap hari saudara jempolin Ayub, kalau dia ada Facebook, betul? Setiap hari. Luar biasa Ayub. Dan tidak hanya itu, di ayat 4, ayat 5 mengatakan, anak-anak mereka mengadakan pesta, ya kan? Mungkin Ayub pikir mereka akan mengutuki Tuhan ketika mereka mabuk, minum dan sebagainya. Setiap kali pesta Ayub, orang yang hebat ini, yang benar di hadapan Tuhan, dia mengadakan korban persembahan sebagai tebusan dosa daripada anak-anaknya. Dia adalah imam atas keluarganya. Dia mengerti anak-anaknya akan melakukan kesalahan dan dia ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan sebagai penebusan dosa anak-anak. Dilakukan demikian senantiasa. Hebat enggak Ayub saudara? Hebat. Kita mau seperti Ayub, the perfect job. Ayub yang sempurna. Tapi saudara sudah tahu apa yang terjadi dengan Ayub kemudian. Ya, kita lanjut bacakan. Sepertinya Tuhan sudahlah kitab Ayub 1 pasal 1 sampai 5 aja sudah selesai. Kita ingin contoh Ayub, betul? Tetapi ada teladan kehidupan Ayub yang akan terjadi sepanjang 42 pasal untuk kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan dengan Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi keselamatan. Allah yang ngomong nih ya saudara, bukan Alkitab lagi, Allah yang mengomong. Dan tidak yang menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Suatu gambaran yang mungkin ya tidak kita ingini ya. Iblis kok bisa di hadapan Tuhan ya. Jangan pusingkan itu. Tetapi kita lihat apa yang terjadi, kemudian iblis melakukan apa yang sudah diberikan kuasa atas dirinya. Tapi ingat, Allah memegang kendali atas semuanya, ya. Iblis masih mentaati Allah, oke. Dan saudara, kalau saudara baca berikutnya di dalam Ayub 13 sampai 19, semua yang dimilikinya, hartanya habis, anak-anaknya mati semuanya, yang tinggal hanya istrinya dan dirinya. Kemudian iblis datang lagi, saudara baca ya, sesudah 1 sampai 13 sampai 19. Iblis datang lagi. Tuhan mengatakan, lihat si Ayub masih orang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan tidak melakukan kejahatan. Iblis minta lagi izin. Ya, dia masih sehat.
Tuhan memberikan izin kepada iblis lagi. Kali ini seluruh tubuhnya sakit, kulitnya, sampai Ayub kehilangan segala sesuatu, bahkan kesehatan tubuhnya. Ayub menderita. Dan kemudian Ayub duduk di tanah, di abu, saudara. Saudara, sepertinya tidak masuk akal cerita ini. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari akan terjadi seperti ini. Ketika saudara melihat seseorang yang setia, taat kepada Tuhan, malapetaka terjadi dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan bisnisnya. Itu terjadi, saudara. Dan itu menimbulkan pertanyaan kembali kepada judul firman Tuhan ini, mengapa orang benar menderita? Secara logika, orang benar harus makmur. Orang fasik harus menderita. Ya kan? Tidak selama-lamanya seperti itu. Dan kita hari ini melihat apa yang terjadi. Saudara sekalian, itu terjadi bagi kita hari-hari ini. Jangan kaget, saudara. Ayub yang secanggih ini, tingkat imannya terjadi juga penderitaan yang sepertinya tidak masuk akal. Dan apa yang terjadi, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, Ayub bingung. Apa yang salah dengan saya? Dia tahu bahwa dia orang yang hebat, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Dia tahu dia tidak melakukan dosa. Kita tahu Tuhan sendiri. Saudara, kalau ada satu-satunya tokoh di dalam Alkitab yang dipuji oleh Tuhan adalah Ayub. Ada juga Musa mengatakan, hambaku yang setia. Tapi Ayub ini Tuhan memberikan pernyataan yang luar biasa. Dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan tidak pernah melakukan kejahatan. Bukan pernyataan pengarang Alkitab, tapi Allah sendiri mengatakan. Tetapi mengapa Ayub menderita? Pertanyaan besar dalam kehidupan kita, mengapa orang benar menderita? Mengapa, lebih dalamnya, mengapa Allah mengizinkan orang benar mengalami penderitaan? Pertanyaan yang akan datang tahun depan, 10 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Saudara, saya katakan tadi, di dalam Ayub, saudara tahu perkataan bahwa Ayub ini jujur, saleh, 3 kali disebutkan, saudara. Pujian bagi Ayub di pasal Ayub 1, ayat pertama, Ayub 1, pas ayat ke-8 itu Tuhan sendiri mengatakan, saudara, dan kemudian ketika Ayub kehilangan semuanya, di pasal 2 ayat 3 kembali Allah mengatakan hal yang sama. Berikutnya, slide berikutnya. Pasal 2 ayat 3 mengatakan, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ini setelah dia kehilangan segala sesuatu. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Ini setelah dia kehilangan anak-anaknya 10 orang, saudara. Mati semuanya. Hartanya habis semuanya. Tuhan masih menemukan Ayub yang jujur dan saleh, takut akan Allah dan tidak melakukan kejahatan. Nah, kemudian Ayub mengalami segala penderitaan secara fisik. Saudara, pertanyaan masih sama. Mengapa orang benar mengalami penderitaan? Mengapa orang saleh harus mengalami sengsara? Saudara, kitab Ayub, jangan saudara cari di kitab Ayub, kehidupan Ayub untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini. Kitab Ayub ini tidak menjawab pertanyaan itu, saudara. Yes, Ayub menderita, Ayub orang benar, dia menderita. Tetapi kitab Ayub tidak menjawab pertanyaan ini. Kitab Ayub tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi kisah Ayub dalam kitab Ayub adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah Tuhan adil? Apakah Tuhan memerintah, mengelola alam semesta ini dengan keadilannya? Itu dia inti daripada kitab Ayub. Bukan mencari jawaban mengapa orang benar menderita. Seperti yang kita sering katakan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah setia. Tuhan, dia setia. Mengapa dia menderita? Saudara tidak akan menemukan jawabannya. Tetapi kitab Ayub ingin menjawab pertanyaan, apakah Allah itu adil? Apakah Allah pencipta langit dan bumi
Allah itu mengelola, mengendalikan alam semesta ini termasuk hidup saudara dan saya dengan keadilannya. Itu yang akan menjawab saudara dalam kitab Ayub ini. Saudara di tengah kebingungannya, mungkin saudara juga ya, bingung ya, ketika menderita, apapun yang saudara hadapi saat ini, pasti ada orang-orang datang. Dan kemudian saudara akan mengalami pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saudara. Seperti Ayub, Ayub bingung setengah mati. Dia duduk saudara. Dan kemudian ada 3 temannya, 3 teman ini seperti orang maju saudara dari timur. Punya hikmat, 3 orang dari timur ini punya hikmat bijaksana. Takut akan Tuhan. Dia berusaha menolong Ayub. Pertama mereka duduk selama 7 hari bersama Ayub, diam saja. Kemudian mereka menasihati Ayub. Ketiga temannya ini namanya siapa? Ada yang ingat? Elifaz, Bildad, dan Zophar. 3 orang ini. Mereka berdiskusi dengan Ayub untuk menjawab pertanyaan mengapa Ayub ini, mengapa kau ini orang benar menderita. Mencari pertanyaan, menjawab pertanyaan, bingung. Ayub bingung, teman-temannya bingung. Ini orang berhikmat saudara, bukan orang main-main 3 orang ini. Tetapi mereka sampai kesimpulan, Allah itu maha adil, Allah mengelola seluruh alam semesta dengan keadilannya. Kalau engkau menderita seperti ini, walaupun aku tahu engkau orang benar, pasti ada dosa dalam kehidupanmu. Mereka sampai kesimpulan seperti itu. Masuk akal? Masuk akal. Tuhan itu maha adil. Kalau terjadi sesuatu dengan kehidupanmu malah petaka yang begitu dahsyat, pasti ada dosa yang engkau lakukan. Seperti kita suka ngomong gitu kan. Saudara, dosa apa ya? Saudara, saya nggak ada dosa. Dosa bapakku, dosa nenekku, dosa buyutku, cari semuanya. Sama, 3 orang teman berusaha menasehati Ayub untuk mencari bahwa Ayub coba pikir kesalahan apa. Karena konsepnya sama saudara. Harusnya orang benar selalu makmur, sukses, dan berhasil. Orang fasik, orang berdosa harus dihukum, menderita, dan sebagainya. Itu yang ada dalam pemikirannya. Tidak hanya 3 orang datang lagi. Namanya Elihu yang paling muda. Menasehati Ayub yang menderita, yang bingung pada saat itu. Elihu, mereka ini teman baik saudara. Mereka punya pikiran, berhikmat dan sebagainya. Secara rohani mereka dewasa. Elihu mengatakan, kamu menderita, terima saja. Mungkin itu akan merubah karaktermu. Tuhan maha adil. Nasihat manusia. Tuhan belum berbicara saudara. Pertanyaan dalam kehidupan Ayub bingung. Saudara mau baca, tadi saya sudah katakan ada 5 bagian dari kitab Ayub. Selama 35 pasal berikutnya dari bacaan hari ini, itu berisi pertanyaan, argumentasi, nasihat, cari pemikiran, apa yang terjadi dengan Ayub. Hanya 3 orang, teman baiknya, dan Elihu satu lagi 4, ada istrinya. Istrinya juga kasih pendapat. Saya sebagai istri Ayub, sengsara juga ya, tiba-tiba kehilangan 10 anak. Ya kan? Tiba-tiba biasanya suka shopping di mal-mal, tiba-tiba kehilangan semuanya. Semua harta ternak hilang semuanya. Yang ada suami yang cacat, tidak hanya cacat mental, cacat fisik. Hilang semuanya. Apa yang dikatakan istrinya? Di ayat 2 pasal 2 mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya sebenarnya jujur. Dia tahu bahwa Ayub tidak bersalah. Dia mengenal seorang istri, mengenal suaminya. Kenapa terjadi? Dia tahu. Tapi dia tidak tahu jawabannya. Sama hanya dengan 3 temannya dan Elihu tidak tahu jawabannya. Mereka berusaha mencari jawaban itu. Mengapa Ayub orang benar menderita? Istrinya kalau orang bilang, sudahlah give up. Kutukilah Allahmu itu, matilah. Nggak habis pikir dan tidak tahu jawaban. Saudara, sekali lagi, ini berbicara tentang keadilan Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan kita tidak mengerti tentang Allah. Menderita, sukses, berhasil, gagal, banyak pertanyaan. Dan kita sering bertanya, mengapa hal-hal ini terjadi terhadap diri saya? Mengapa hal ini terjadi terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang benar?
Haleluya, saudara. Hari ini kita belajar. Apa reaksi Ayub, saudara? Ayub berputus asa, yes. Ayub bertanya kepada teman-temannya, sampai pengaruh dari teman-temannya membuat Ayub punya pemikiran bahwa Allah itu tidak adil. Bahwa Ayub sampai, mungkin seperti kita, Tuhan nggak adil lah Tuhan, mengapa orang benar menderita, orang fasik justru sukses. Ayub sampai punya pemikiran itu, kemudian di akhir daripada di pasal 42 supaya Tuhan menegur Ayub. Tuhan menegur Ayub dan Ayub merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Ayub mengatakan, aku mencabut perkataanku. Dia sampai menuduh Tuhan, karena dia bingung saudara. Tapi Ayub akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberkati Ayub. Saudara sekalian, ada satu pernyataan bahwa Tuhan tidak memberikan jawaban, tetapi Tuhan mengambil pertanyaan Ayub. Tuhan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Ayub, mengapa. Tuhan mengambil pertanyaan itu, dan kitab ini bukan tentang jawaban Tuhan saudara, tetapi kitab ini tentang pernyataan kita, iman kita kepada Tuhan, akan kedaulatan, keadilan Tuhan. Amin. Saudara pasti percaya bahwa Allah itu memerintah seluruh alam semesta dengan keadilannya? Amin. Sehingga hanya itu yang membuat kita akan mengerti. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mengapa orang benar menderita? Saya akan membagikan 3 hikmat daripada kehidupan Ayub. Dan pertama kita lihat dulu 3 pelajaran yang harus kita ketahui tentang kitab Ayub. Sehingga kita mengerti supaya kita tidak jatuh dalam pertanyaan yang sama dan menyalahkan Tuhan. Tidak selalu benar saudara bahwa orang benar makmur dan orang fasik menderita. Sekali lagi, tidak selalu benar. Orang benar itu makmur dan orang fasik itu menderita. Itu teologi daripada teman-teman Ayub. Dan keadilan Tuhan tidak dapat direduksi, dikurangi keadilan Tuhan itu menjadi formula doktrin yang sederhana. Orang benar makmur, orang fasik menderita. Jika kamu menderita, maka kamu orang jahat. Tidak bisa dikurangi seperti itu. Karena keadilan Tuhan di atas segala-galanya. Maka saudara, kalau kita mendengar teologi kemakmuran, ya kan? Kamu sakit ya? Pasti ada dosa dalam kehidupanmu. Pasti kamu belum bayar perpuluhan. Teori kemakmuran. Kamu bangkrut ya? Ada yang salah dalam kehidupanmu. Buktinya hari ini, Ayub, Tuhan sedang mengatakan 2 kali saudara. Bahkan 3 kali nanti di akhir daripada kitab Ayub. Allah tidak menyalahkan Ayub. Allah menyalahkan ketiga temannya dan Elihu. Dia mengatakan, lihat Ayubku hambaku yang setia, penuh dengan iman. Saudara, tidak selalu orang benar, makmur dan orang fasik itu menderita. Yang ketiga, hikmat Tuhan tidak terbatas. Hikmat Tuhan tidak terbatas. Kuncinya kita harus mengakui keadilan Tuhan yang maha adil itu. Keadilan Allah adil, Dia membenarkan segala sesuatu seturut kekuasaannya. Amin. Saudara dengan otak yang sebesar ini. Coba saudara kepalkan tangan saudara. Nah itu otak saudara. Saudara mengerti segala sesuatu tentang Allah? Tidak saudara. Tidak. Sekarang bagaimana tanggapan Ayub? Kita lihat tanggapan Ayub. Di awal cerita, pasal 1 Ayub sudah menanggapi dengan sesuatu yang luar biasa. Tetapi 35 pasal kemudian Ayub sedikit bingung, bertanya. Sampai dia terpengaruh oleh teologi daripada teman-temannya bahwa orang jahat pasti menderita, orang baik seharusnya tidak menderita. Dan Tuhan akan menegur Ayub. Nah, apa reaksi Ayub di dalam pasal 1 ayat 20-22 mengatakan? Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dia menderita habis-habisan. Sujudlah dia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub ingin mengatakan, bukan usahaku, bukan kepintaranku. Semuanya adalah berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, perhatikan ayat 22.
Dalam semuanya itu, kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, ketika saudara menderita, kadang-kadang kita nggak menyalahkan Tuhan sih, itu cuma kita tinggalin gereja aja. Itu artinya menyalahkan Tuhan. Ya kan? Saudara nggak berani kan menyalahkan Tuhan? Saudara, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Adil. Saudara tidak pernah akan menyalahkan Tuhan. Tetapi dengan saudara meninggalkan iman saudara itu menyalahkan Tuhan. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ketika dia tahu bahwa dia orang benar, dia orang jujur, dia tidak melawan Tuhan, dia takut akan Tuhan. Penderitaan yang begitu hebat. Dia mengatakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Itu adalah iman. Itu adalah respon secara iman oleh Ayub. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Itu diterjemahkan adalah iman. Setelah penderitaannya begitu hebat. Saudara tahu bahwa sebenarnya kitab Ayub, pada dasarnya Ayub menghadapi krisis iman, bukan krisis penderitaan. Masalahnya bukan di penderitaan, Ayub bisa menerimanya. Buktinya apa? Apa yang dikatakan tadi, aku keluar telanjang, aku kembali telanjang. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Bukan masalah penderitaan, bukan masalah harta. Bukan masalah itu, bukan masalah penderitaan Ayub. Tetapi bagi Ayub adalah masalah iman. Dia tidak habis mengerti penderitaan yang dialaminya. Kebanyakan kita, kalau kita tidak hati-hati dengan iman kita, yang kita lihat hanya hal-hal yang kelihatan. Sekarang pelajaran Ayub hari ini memperhadapkan kita semua akan pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Ada hal yang ingin kita bahas di sini. Bagaimana Anda menanggapi penderitaan Anda? Perenungan kita. Apakah Anda masih akan memilih iman? Apakah Anda masih akan menyembah Tuhan seperti Ayub? Tetap beriman, tetap menyembah Tuhan. Itulah tanggapan Ayub ketika menderita. Dan Ayub memilih iman di tengah-tengah kebingungannya, di tengah-tengah nasihat teman istrinya, di tengah-tengah badannya yang sakit, dia memilih iman. Kita belajar hari ini dari Ayub, bukan mencari jawaban atas penderitaan kita, tetapi melihat ada 3 hikmat dari tanggapan Ayub di tengah-tengah permasalahan penderitaannya. 3 hikmat kita belajar hari ini. Pertama, perhatikan baik-baik. Memilih iman di tengah-tengah penderitaan tidak akan menghapus penderitaan saudara. Amin. Ayub menderita, tetap menderita saudara. Saya nggak tahu berapa lama 35 pasal. Saudara baca mungkin 1 jam 35 pasal. Saya percaya itu berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, 35 pasal. Duduk bersama teman-temannya yang sangat mengasihinya, menasihatinya. 35 pasal. Ayub duduk di dalam penderitaannya, di dalam kebingungannya. Tetapi dia tetap memilih iman. Ketika dia memilih iman, percaya kepada Tuhan, penderitaannya masih going on. Ya, sakit, gatal, mikir. Memilih iman tidak menghapus penderitaan. Kita tadi melihat Ayub merobek bajunya, mencukur kepalanya, duduk di tanah bersama dengan abu. Penyakit fisiknya, perkataan Ayub penuh dengan iman tetap. Apakah saudara ketika saudara menderita, apakah perkataan saudara tetap beriman? Apa saudara mengutuki Tuhan saudara? Langsung tidak langsung. Hari ini kita belajar ketika Ayub memilih iman di tengah penderitaan, penderitaannya masih ada saudara. Jangan punya pikiran, saya menderita, saya bangkrut, saya ke gereja lagi ya. Pemikiran yang sangat-sangat rendah saudara. Tapi harus dimulai. Mungkin dari sana Tuhan akan membangkitkan iman saudara. Tetapi jangan punya pikir, saya rajin lagi ke gereja, Tuhan memberkati saya lagi. Ayub, kalau saya boleh bicara tentang modern Ayub zaman saya, dia tidak pernah bolong dari ibadah. Kalau dia seorang pedagang, dia jujur.
Dia membayar persembahan, dia bayar perpuluhan, dia tetap setia, dia berdoa siang malam. Masalah tidak masalah dia tetap berdoa. Betul? Kalau saya berkatakan Ayub, tetap dia mengalami penderitaan. Disinilah dia memilih iman di tengah penderitaannya. Walaupun penderitaannya masih going on. Di dalam Ayub 2:10 dia mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perkataan Ayub sudah di tengah-tengah penderitaannya. Dalam kesemuan ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini adalah jawaban dia kepada istrinya yang suruh dia mati dan mengutuk Tuhan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak yang buruk? Lihat iman Ayub yang luar biasa. Ayub memiliki iman yang begitu besar, di tengah-tengah penderitaannya begitu dahsyat dalam kehidupannya. Tetap memilih iman. Saya katakan saudara, ketika saudara memilih iman yang tidak akan menghapus penderitaan, karena ketika saudara memilih iman, itu mengingatkan saudara bahwa Allah Tuhan kita tetap memegang kendali. Haleluya, amin. Perhatikan, memilih iman tidak menghapus penderitaan saudara. Tetapi memilih iman mengingatkan saudara bahwa Allah Tuhan kita tetap memegang kendali dalam kehidupan kita di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun. Ada amin saudara? Haleluya. Jangan selalu mengharapkan, oh saya kembali ke gereja, saya kembali taat kepada Tuhan. Dan saya akan diberkati, hilang semua sakit penyakit saya. Itu lebih parah daripada nasihat Elihu. Elihu masih ada kebenaran dikit. Tapi di hadapan keadilan Tuhan tidak ada apa-apanya. Elihu mengatakan, oh kamu menderita. Pasti Tuhan ingin membentuk masa depanmu. Pasti Tuhan akan membentuk karaktermu. Itu masih ada kebenaran. Tapi misteri tentang keilahian dalam kehidupan kita jauh lebih besar daripada itu. Pilih iman. Pilih iman. Dan percaya Tuhan masih memegang kendali. Amin. Tuhan masih memegang kendali. Memilih iman bukan berarti saudara memilih iman, saudara bertambah iman, memilih beriman kepada Tuhan. Bukan saudara memberikan izin Tuhan untuk mengendalikan kehidupan saudara. Bukan itu saudara. Memilih iman itu mengingatkan kita bahwa Allah kita berkuasa atas kita. Memilih iman kepada Tuhan berarti kita diingatkan bahwa Allah itu memang memegang kendali dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Memilih iman bukan berarti memberikan izin kepada Tuhan menguasai hidup saya. Saya mengerti kedalaman dari pernyataan ini. Memilih iman tidak berarti kita mengizinkan, membiarkan Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita. Memilih iman mengingatkan saudara dan saya, otak sebesar ini, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu memegang kendali dulu, sekarang, dan selamanya. Itu memilih iman saudara. Di tengah penderitaan akan lebih nyata lagi kuasa Tuhan. Ada amin? Saudara, ketika di pasal terakhir, ketika Ayub ditegur oleh Tuhan, Tuhan datang, hei Ayub, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar daripada alam semesta? Diam Ayub. Di mana engkau ketika kau mengatur bintang-bintang di langit? Diam Ayub. Tahu rasa. Ingin membaca kuasa Tuhan. Ingin menentukan secara teologi. Tuhan Yesus mengatakan, di dalam Lukas 21 ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang tanpa sepengetahuan daripada Tuhan. Itu Allah mengendalikan alam semesta yang begitu makro, dan Allah menguasai, mengendalikan kehidupan rambut saudara yang begitu mikro. Memilih iman tidak menghilangkan penderitaan. Memilih iman membawa saudara dalam pengertian bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Itu apa yang dilakukan oleh Ayub. Memilih iman. Hal yang kedua, hikmat dalam kehidupan Ayub menanggapi penderitaannya. Memilih iman tidak membuat penderitaan saudara masuk akal, saudara. Ya, kadang-kadang kita cari alasan. Ya, begini karena hubungan sebab akibat, cari hal-hal yang logika. Memilih iman ketika di tengah-tengah penderitaan tidak membuat penderitaan itu menjadi masuk akal, saudara.
Ya kita cari-cari alasan kan. Lu karena ini sih, karena ini. Sama dengan teman-temannya yang 3 orang. Karena kamu berdosa, coba cari dosanya. Mana? Mungkin kamu nggak sengaja kali berdosa. Mencari alasan yang logika untuk penderitaan. Memilih iman tidak akan mencari-cari logika dalam penderitaan saudara. Saudara sekalian, ketika Allah mengizinkan iblis berbicara, ada di tengah-tengah hadirat Allah, datang kepada Allah, audisi, itu sendiri sudah tidak masuk logika, betul? Sehingga dengan ketidakmasuk akalan itu, penderitaan Ayub sendiri menjadi tidak masuk akal. Betul? Sampai hari ini ketika firman Tuhan sudah setengah, saudara masih punya pemikiran, mungkin orang benar harus makmur, orang fasik harus menderita. Penderitaan itu tidak masuk akal. Penderitaan Ayub tidak masuk akal. Jangan pernah cari-cari. Hanya memilih iman di tengah penderitaan itu. Jangan cari-cari alasan logika penderitaan. Saudara bisa mencari logika penderitaan supaya saudara tidak berbuat dosa lagi. Tetapi penyebab dari penderitaan itu saudara tidak pernah akan tahu. Seperti halnya dengan Ayub. Tidak pernah masuk akal. Saudara, ketika saudara menderita, saudara pasti meminta nasihat teman. Di tengah badai, saudara, ibadah tengah minggu saya akan membahas tentang tegar di tengah badai. Orang yang tegar di tengah badai, permasalahan, suffering, penderitaan, orang yang bisa menunjukkan sukacita. Di tengah badai, orang bisa menunjukkan dia tetap bersyukur. Di tengah badai, orang bisa menunjukkan bahwa dia bisa masih berbuat baik. Walaupun tidak masuk akal, orang akan melihat tidak masuk akal. Orang ini menderita masih punya sukacita, orang ini menderita masih bersyukur kepada Tuhan. Memilih iman ketika dalam penderitaan tidak membuat penderitaan itu masuk akal, saudara. Tidak pernah. Ingat, banyak hal tentang iman yang tidak masuk akal bagi mereka yang berada di luar lingkaran iman. Saudara tahu iman itu apa? Percaya total, berserah kepada Tuhan. Itu iman saudara. Jangan hitung-hitungan 1 tambah 1, 2. Bagi Allah di luar itu semuanya. Amin. Pernyataan berikutnya, memilih iman tidak membuat penderitaan menjadi masuk akal. Memilih iman akan membawa ibadah Anda kepada Tuhan lebih dalam. Ketika saudara memakai logika saudara akan semakin jauh dari ibadah saudara kepada Tuhan. Ketika saudara menyerahkan, Tuhan saya nggak habis pikir seperti Ayub, Tuhan aku nggak habis pikir. Tapi aku tahu engkau baik, aku memilih iman kepada engkau. Saudara akan masuk dalam ibadah penyembahan kepada Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Bahwa Allah memegang kendali. Bahwa aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya berserah kepada Tuhan. Ibadah saudara akan menjadi lebih indah. Di dalam Ayub 19:25 mengatakan, saudara sering nyanyi lagu ini? Ini ibadah daripada Ayub. Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit atas debu. Saudara tahu lagu saudara ini? Ku tahu dia penebusku. Ayub tahu bagaimana menyembah Tuhan ketika dia tidak tahu bagaimana menalarkan penderitaannya. Dia menyembah Tuhan, dia tetap beribadah kepada Tuhan, dia sampai pada titik mengatakan, dan aku tahu penebusku hidup. That's all. Secara alami, secara natural, saudara akan hitung-hitungan, cari-cari masalah dalam kehidupan saudara. Apa, pakai logika. Ayub memakai tidak logika, memakai tidak natural, tetapi memakai yang supernatural. Dia percaya penebusnya hidup. Dia akan ditolong suatu saat. Walaupun di tengah kebingungan. Amin. Saudara ketika menderita, ketika mengalami masalah dalam kehidupan saudara, pilih iman. Dan tetap saya percaya akan membawa saudara kepada ibadah yang lebih dalam. So ingat suatu saat Paulus dan Silas masuk dalam penjara. Apa yang terjadi saudara? Dia menyembah Tuhan. Dia dimusuhi oleh orang-orang. Sampai harus diselamatkan, dimasukkan ke penjara. Tetap dia menyembah Tuhan. Menyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mukjizat terjadi.
Ketika saudara melihat hal-hal yang natural, yang logika, menurut saudara-saudara ingin bahas itu semuanya, lakukan itu yang supernatural. Menyembah Tuhan tetap, dan hal-hal supernatural akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Ada hal yang tidak kita mengerti dan jangan pernah kita mau mengerti. Karena tidak pernah akan kita mengerti dengan logika kita. Tetap memilih iman, dan itu akan membawa ibadah saudara menjadi lebih dalam di hadapan Tuhan. Amin. Hal yang ketiga, memilih iman tidak menghentikan pertanyaan. Ketika Ayub memilih iman kepada Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan, imannya, dia memilih iman di tengah penderitaan dan tidak menghentikan pertanyaan tanda-tandanya besar dalam kehidupannya. Mengapa? Mengapa? Tidak ada apa-apa, saudara. Tidak mengapa-ngapa. Bertanya kepada Tuhan. Justru kemudian Ayub datang kepada Tuhan. Menyatakan perkaranya kepada Tuhan dan sedikit menuduh Tuhan. Dan kemudian ditegur oleh Tuhan, dia bertobat. Dia menyesali perkataan, dia bilang, aku mencabut kembali perkataanku. Di dalam Ayub 42 ayat 7 mengatakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman itu, murkaku menyapa terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Pasal 42. Setelah semua pernyataan, pertanyaan, saudara tahu antara 3 teman itu terjadi 3 kali dialog, bolak-balik tentang pertanyaan yang sama. Mengapa orang benar menderita? Mengapa Tuhan membiarkan Ayub yang benar itu menderita? Pertanyaan, jawaban, pertanyaan, mencari hikmat. Jangan main-main, so mereka ini bukan debat kusir, saudara. 3 orang ini orang pintar, orang hikmat dari timur. Pertanyaan, saudara. Dari 42 pasal Ayub, 2 pasal tentang iman yang luar biasa daripada Ayub, 35 pasal isinya tanya jawab pertanyaan-pertanyaan. Memilih iman tidak akan menghilangkan pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan saudara. Tetapi memilih iman akan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, nangis, bersujud, bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa Tuhan terjadi pada diri saya? Mengapa? Tuhan mungkin tidak menjawab mengapa. Tapi Tuhan ingin saudara, datang lagi ya. Mungkin Tuhan tidak menjawab Ayub selama 35 pasal. Sehingga Ayub akhirnya datang kepada Tuhan. Selama 35 pasal, Ayub duduk bingung, bertanya kepada temannya bolak-balik. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Memilih iman tidak menghilangkan pertanyaan, tetapi akan membawa saudara kepada Tuhan. Makanya ketika menderita, bertanya kepada Tuhan secara langsung. Itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan mungkin tidak memberikan jawaban, tetapi Tuhan mendapat hati saudara, dan saudara mendapat hati Tuhan. Itu lebih penting daripada jawaban dari pertanyaan hidup saudara. Yang saudara tidak pernah akan mengerti. Mungkin saudara hari ini menderita, mengalami masalah. Datang kepada Tuhan dengan iman. Pilih iman saudara, pilih iman. Walaupun penderitaan itu masih berlangsung, pilih iman. Walaupun tidak masuk akal penderitaan ini, pilih iman. Walau pertanyaan masih ada, orang bahkan memberi jawaban, tambah membingungkan saudara. Orang menasehati seperti ketiga sahabat, membingungkan saudara. Semakin saudara bertanya, mungkin saudara tambah bingung, tidak apa-apa. Tapi itu akan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Memilih iman, karena saudara memilih iman. Amin. Yudas saudara. Yudas menghadapi masalah, Petrus menghadapi masalah, Daud menghadapi masalah. Mereka bedanya adalah mereka tidak memilih iman atau memilih iman. Yudas tidak pernah memilih iman. Yudas sibuk dengan menyalahkan diri, mencari alasan-alasan yang logika. Sehingga dia kehilangan kesempatan akan kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Daud melakukan kesalahan. Diancam mau dibunuh oleh anaknya Absalom, penderitaan. Diancam oleh Saul sebelumnya, menderita luar biasa. Tapi dia memilih iman. Daud tidak hanya menjadi seorang raja yang luar biasa bagi bangsa Israel. Daud menjadi lebih besar daripada seorang raja. Dia menjadi penyembah kepada Yahweh.
Daud disebut sebagai orang yang dekat hatinya dengan Tuhan. Daud dari masa mudanya mengalami masalah. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Mungkin dia bertanya, Tuhan kau sudah memilihku melalui Nabi Samuel. Aku akan menjadi raja. Jadi raja. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Ini raja kok nggak turun-turun Saul. Dia bertanya. Malah Saul ingin membunuh dia. Padahal dia sudah diordain. Diberkati oleh Samuel untuk menjadi raja. Menderita. Tapi dia tetap setia memilih iman. Banyak pertanyaan memilih iman. Itu membawa dia semakin dekat dengan hatinya Tuhan. Dia tidak hanya menjadi raja, tetapi dia menjadi penyembah yang luar biasa. Hari-hari ini, ketika saudara menderita, ketika saudara mengalami masalah kehidupan saudara yang tidak saudara mengerti, ingat, pertanyaan itu akan datang, tidak apa-apa, bawa kepada Tuhan. Ketika saudara bawa dalam Tuhan, Tuhan akan terima. Mungkin terima pertanyaan saudara, tapi tidak memberikan jawaban. Tapi dia sudah menangkap hati saudara. Menangkap hati saudara. Ketika saudara tahu bahwa saudara dalam hatinya Tuhan, jawaban pertanyaan saudara sudah tidak penting. Karena saudara sudah mendapat dia yang menjawab kehidupan saudara. Amin, saudara sudah mendapat hatinya Tuhan. Amin. 3 hikmat ini saudara. Memilih iman tidak menghapus penderitaan. Tetapi mengingatkan kita bahwa Allah berkuasa memegang kendali. Memilih iman tidak membuat penderitaan menjadi masuk akal. Tetapi membawa ibadah kita kepada Tuhan lebih dalam. Memilih iman tidak menghentikan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi memilih iman akan membawa Anda, saya dan saudara lebih dekat kepada hatinya Tuhan. Amin. Apakah saudara bertanya-tanya dalam kehidupan saudara hari ini? Masalah kehidupan saudara? Ya, mungkin tidak ada menderita secara fisik, ya, saudara. Ada yang menderita secara fisik, ya. Kita tahu banyak penderitaan dalam kehidupan kita karena salah kita mulai cari-cari kan, salah kita, salah dia, salah orang tua, salah majikan, ya kan? Apapun itu penderitaan, banyak pertanyaan. Datang kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah hari-hari mencari nasihat. Ada teman, tidak ada salahnya mencari nasihat saudara. Tetapi nasihat agung ada dari Tuhan. Amin. Manusia bisa memberikan nasihat, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan hikmat. Tidak hanya nasihat, hikmat seperti apa yang dialami oleh Ayub saudara. Amin. Ya, apapun penderitaan saudara hari-hari ini saudara. Ya, saudara, kita sering melihat sesuatu penderitaan tidak fair gitu ya. Orang yang sudah berdoa, ibu yang berdoa untuk mendapatkan anak, ya kan? Sudah diberi Tuhan, happy kan? Seperti Ayub. Ketika anaknya sudah bisa jalan, anaknya mengalami sakit penyakit, leukemia, akhirnya dipanggil Tuhan. Saudara akan bertanya, tim kaya, mengapa? Tuhan sudah memberkati, kenapa anaknya harus mati? Saya pernah memikirkan, para misionari ketika mereka dikirim ke daerah-daerah pencil dulu. Mereka harus siap mati, saudara. Saya pernah membaca seorang misionari ketika dia tahu dia harus mengadakan misi ke satu pedalaman, dia tidak bawa koper, saudara. Dia bawa satu peti. Bentuknya seperti peti mati, dia tahu dia akan mati di sana. Kadang-kadang kita tidak mengerti, Tuhan pakai orang ini, Tuhan panggil dia, Tuhan sudah berkati dia hati untuk menginjili, tapi dia kemudian mati di sana. Tuhan tidak adil. Saudara dan saya, mana kita mengerti keadilan Tuhan? Saya akan takut ketika Tuhan mengatakan, di mana engkau ketika aku menciptakan langit dan bumi? Mau tanya tentang keadilanku. Inilah, Tuhan tetap Allah yang maha adil. Tuhan tetap Allah yang memegang kendali kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya undang para pemusik. Apapun kehidupan saudara saat ini, saudara. Saya tutup dengan cerita yang familiar tentang Yusuf. Saudara tahu Yusuf, saudara? Difitnah, mau dibunuh oleh keluarganya. Dijual sana sini. Kemudian difitnah lagi oleh Potifar. Ditinggalkan oleh temannya. Penderitaan yang silih berganti.
Kita tidak baca Yusuf bertanya-tanya, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa. Tapi saya percaya Yusuf bertanya dalam hatinya, mengapa Tuhan, saya sudah melakukan kebaikan, pelayanan tetap setia, kenapa aku difitnah, ditinggalkan. Sudah mengerti tentang kehidupan Yusuf? Sudah tahu apa yang terjadi ketika Yusuf akhirnya mendapat perkenanan Allah di hadapan Firaun. Firaun mengatakan, sungguh orang ini ada hadirat Tuhan. Karena imannya hadirat Tuhan selalu dalam kehidupan Yusuf. Apa yang dikatakan Yusuf ketika dia menerima saudara-saudaranya kembali yang takut akan dia? Dia mengatakan, Tuhan sudah menyiapkan aku mendahulimu. Dia tahu ada rencana Allah yang lebih dahsyat daripada penderitaan-penderitaannya. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang cengeng. Tapi jadi orang Kristen yang memiliki iman, memilih iman di tengah-tengah penderitaan yang tidak akan hilang, di tengah-tengah penderitaan yang tidak masuk akal. Tetap memilih iman. Haleluya, haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri.